Kalau kata Bang Gipar udah betul, salah masuk jurusan itu. Harusnya IP. Iya. Tapi enggak juga sih. Tapi pilihan keduamu apa? Pilihan kedua kemarin manajemen sih, Bang. Manajemen. Iya. Oh, malah bukan visipol ya. Udah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Zulfikar di host kali ini. Pembahasan iCast kali ini akan membahas terkait edukasi yang mana edukasi ini sangat penting untuk kita, karena bagaimana kita mengetahui pemilu-pemilu saat ini yang perlu diketahui oleh kita bersama, terutama teman-teman Visipol ini. Nah, ada narasumber terkece sekarang mungkin ya. Silakan Mas Galih, boleh halo-halo. Oke, halo teman-teman semua. Halo sobat Visipol. Kenalan dulu nggak nih? Iya, kenalan ya. dulu. Oke, perkenalkan teman-teman atau mahasiswa Visipol sekalian. Namaku Muhammad Gali Sugandiko Putro, akrab dipanggil Gali. Aku dari Hubungan Internasional angkatan 2021. Oke. Jadi gimana Mas Gali, sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Zulfikar gimana? Alhamdulillah sih, Bang. Alhamdulillah. Apalagi di tengah kesibukan mahasiswa ilmu komunikasi, kayaknya aku lihat semester berapa, semester 3 ini Semester banyak 3. yang sibuk bikin film dan sebagainya betul ya. banget. Doa semoga teman-teman Ilkom disehatkan ya, Iya. biar tugas besarnya tuh bisa selesai semua. Amin, Bang. Amin. Terima kasih banyak ini atas doanya. Iya. Semoga dilancarkan juga untuk setiap kegiatan aktivitas Mas Gali juga. Amin. Pastinya karena segala aktivitas pastinya buat teman-teman Visipol semua kok. Jadi gini Mas Gali, kebetulan produksi ini, divisi produksi di Kom Radio ini ada episode baru nih. Oke, apa tuh? Mungkin proker baru lah, proker baru untuk program iCast ini, karena kebetulan 2 tahun kebelakang kita tidak aktif. Nah gitu ya. Iya, makanya bagus banget nih aku dengar ada iCast ini, semoga bisa berlanjut terus. Iya, lah. betul banget. Karena ini harus yang teman-teman, salah satu hal informatif, karena orang kan sekarang jarang untuk dengerin radio yang gak ada visualnya, betul. Atau jarang baca juga, tapi dengan podcast ini semoga bisa insightful lah buat teman-teman Visipol. Kita keren. Kalau itu ngobrol santai aja sih Bang ya. Oke, aman. Gak terlalu di sini sebenarnya SOP ada SOP, tapi kita benar-benar ya sesuai dengan apa yang sudah dilakukan anak-anak Gen Z gitu kan. Karena kan Gen Z kebanyakan ya pengennya ngobrol santai kayak gini gitu kan Bang. Santai aja, chill ya kan. Jangan yang serius-serius banget lah. Betul. Karena kalau di siaran tuh kayak SOP-nya ada gitu kan, bener-bener ada regulasi yang bener-bener nekanin di situ gitu. Ya. Kalau di ini bebas sih gitu. Iya. Biar lebih fleksibel juga obrolan kita. Tapi tetap terarah ya. Betul Bang. Jadi kali ini kita akan membahas terkait edukasi pemilu gitu kan Bang. Pemilu ya. Pemilu ya. Seru banget nih. Karena Mungkin lagi panas-panasnya juga. Iya gitu kan Bang. Tapi di sini kan pengen minta sudut pandangnya gitu kan langsung dari seorang gubernur baru nih guys, gubernur baru Visipol periode 2023-2024 ya Bang ya. Iya, betul. Dari Mas Gali, kira-kira sebelum ke situ sih perkenalan lebih jauh lah Mas Gali. Dari mungkin motivasi, terus hobi-hobi itu boleh banget Mas Gali. Tadi kalau perkenalan nama sudah ya. Udah. Terus kalau misalkan ditanya terkait motivasi, sebenarnya aku nggak ada motivasi yang benar-benar ngebuat aku jadi kayak sekarang itu sih. Karena yang aku lakuin pada akhirnya ya udah, aku berusaha berprogres lebih baik aja. Aku berusaha, semoga apa yang aku lakukan tuh sebenarnya aku nggak ada tujuan sama sekali sih mau kemana, jujur aja. Tapi pada akhirnya alhamdulillah dari segala proses, dari menghargai proses juga, mungkin bisa sampai sekarang ini ya, bisa duduk bareng sama Mas Zulfikar di iCast kali ini. Aku yang bangga ini Bang. Ya, jadi memang bener-bener nikmatin aja segala prosesnya, dan mungkin harapannya teman-teman bisa kayak gitu sih. Jangan berharap apapun dari segala proses yang kita lakukan. Betul. Karena pasti akan ada buah yang baik nantinya untuk Betul kita ketika memang kita ikhlas untuk melaksanakan segala hal. Karena setiap proses itu memang perlu dilaksanakan walaupun itu menyakitkan gitu kan ya, walaupun pahit gitu kan ya Bang. Iya betul. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya sangkut pautan sama hobi ya. Mungkin kalau misalkan hobiku sendiri, kayak aku nggak ada hobi yang entah itu nyanyi atau apa, itu nggak ada. Tapi nggak tahu kenapa aku senang aja untuk berorganisasi dan juga senang untuk kerja bareng tim. Betul. Itu walaupun di satu sisi aku punya kepribadian yang nggak suka keramaian ya, tapi di satu sisi juga aku suka banget untuk berorganisasi. Dan mungkin
kita cukup lelah gitu ketika ingin menyeimbangkan antara akademik dan juga organisasi. Tapi ada satu kalimat yang dimana aku selalu bawa ini ke teman-temanku dan juga ke rekan-rekanku lah. Ketika memang kita merasa ingin mati di setiap proses yang kita lakukan, kesulitan kita dalam menyeimbangkan antara organisasi dan juga akademik, ya rasa mati itulah yang membuat kita semakin hidup. Itu sih kalau dari keren banget, harus dicatat ini ya para e-commerce. Jadi untuk panggilannya tuh e-commerce. Oh Mas. iya, ya, e-commerce ya. Aku lupa tadi masih Visipol ya e-commerce ya. Oke. Iya, e-commerce gitu kan. Karena gak hanya anak Visipol juga yang nonton nih kebetulan. Betul. Oke. Mas Gali sebelum lanjut ke sana gitu kan. Mas Gali tuh asal daerahnya dari mana? Oh iya, kalau aku sendiri tuh, nah ini aku tuh bisa dibilang krisis identitas. Krisis identitas. Iya, aku nih dari Jakarta. Ya, orang tua asli Jogja. Waduh. Ya, sekarang sudah pindah ke Klaten. Gitu. Nah, untuk domisili sekarang menetapnya di Klaten. Tapi emang Jawa. Oh. Jawa, tapi memang dari lahir sampai SMA di Jakarta. Terus saat itu memang sering pulang kampung ke Jogja atau enggak ke Klaten. Nah, sekarang karena orang tua sudah pensiun, jadi pindah ke Klaten. Seperti itu. Jadi sekarang domisilinya kalau ditanya di mana, di Klaten. Tapi kalau ditanya orang mana, nah itu bingung. Orang Jakarta kah atau orang Klaten atau orang Jogja itu juga bingung tuh. Tapi lebih condong ke Jawa kan sekarang tuh. Iya, betul. Dari segi bahasa mungkin Jawa juga ya, Bang? Kalau bahasa aku menggunakan bahasa yang biasa-biasa aja. Ya, bahasa Indonesia seperti biasa. Karena memang aku paham bahasa Jawa tapi nggak fasih dalam berbicara. Tapi kalau orang ngomong bahasa Jawa aku paham. Tapi memang aku yang kurang fasih lah untuk berbahasa Jawa, untuk berkomunikasi secara langsung gitu. Iya. Tadi kan Mas Gali juga udah menceritakan gitu kan, dari mulai perjalanan Mas Gali, terus motivasinya juga, hobinya juga itu sangat berkaitan. Kira-kira ketika Mas Gali udah jadi seorang gubernur Visipol nih, kira-kira ada satu hal yang mungkin Mas Gali ucapkan untuk Mas Gali sebelumnya gitu kan, kira-kira apa itu? Oke, maksudnya gimana nih? Apa yang mau aku bawa kah atau gimana? Jadi kayak mungkin misalkan dulu yang seperti ini tuh makasih banget atau apa gitu kan, Mas. Berucap terima kasih atau gimana gitu kan. Oke, ya tentunya aku juga ngucapin terima kasih ke setiap teman-temanku yang terutama memang berproses bareng aku ya. Karena pun aku bisa kayak gini ya itu bukan karena aku sendiri gitu loh. Tapi karena memang aku berdinamika di organisasi bareng dengan teman-teman ya, dari dulu di BEM Visipol. Tahun pertama aku masih maba di kabinet Gagas Nyala, terus juga aku proses juga di IMM dan lain sebagainya, dan pada akhirnya ya ini bisa berproses aku ya, jadi bisa membentuk aku yang sekarang seperti ini, dan bersyukur banget dan berterima kasih, dan aku nggak pernah menyesali segala keputusanku kemarinnya ya, aku nggak pernah menyesal sama sekali, tapi aku selalu menghargai proses yang ada, dan harapannya Mas Zulfikar punya potensi juga ya. Amin. Dan insya Allah juga aku pengen Mas Zulfikar juga bisa berproses terus lah. Amin Bang, doanya saja. Mas Gali juga udah jadi panutan saya juga gitu kan ya, untuk selalu berproses gitu kan, di tingkat universitas ini gitu kan ya. Langsung aja ya Bang ya. Langsung gas aja. Kita ngebahas pemilu nih gitu kan Bang. Betul. Sebenarnya dari sudut Ambang, pemilu saat ini tuh kayak gimana gitu kan? Oke, kalau dari sudut pandang aku pribadi, melihat secara framing pemilu pada tahun ini sebenarnya cukup dramatis. Cukup dramatis, dan pun bagaimana media mengolah dan juga bagaimana kita sebagai pemilih ya, sebagai masyarakat itu mereaksi itu penuh dengan dramatis gitu. Yang dimana banyak banget hal-hal yang bukan substansial yang dibahas gitu. Jadinya gini, teman-teman, di pemilu itu yang harusnya dibahas secara substansial ya, itu bukan hal-hal dramatis kayak misalkan hubungan masa lalu lah, terus misalkan dulu pernah berkoalisi sekarang berpisah dan sebagainya. Itu gitu. Yang substansial dibahas ya jelas adalah gagasan gitu. Betul. Yang substansial untuk dibahas adalah bagaimana di setiap calon itu berpihak ke masyarakat. Apakah memang gagasan-gagasannya itu berpihak ke masyarakat atau ke satu golongan aja gitu. Dan pun seharusnya kita nih sebagai mahasiswa ya sudah harusnya tuh kita memandang bukan dengan politik yang secara dari framingnya aja gitu. Mungkin sekarang banyak yang framing gemoy atau framing apapun itu, yang entah paslon 1 yang sekarang sering live gitu kan, paslon 02 yang menunjukkan kegemoyannya, yang paslon 03 yang tampil nyentrik banget ya di datang debat kemarin gitu kayak Met Gala dan sebagainya. Dan jadi hal-hal itulah yang
berusaha menggeser pembahasan utama yang seharusnya secara substansial itu membahas gagasan, tapi ini malah membahas hal lain gitu, dan itu yang sangat disayangkan. Jadi kita melupakan gagasan. Mungkin semua orang pada belum baca, banyak mungkin yang belum baca gagasan-gagasan capres sama cawapres yang sudah di-share gitu. Kita kan kayak misalkan 01 juga udah share, 02 sudah share, 03 sudah share. Nah, seharusnya kita sebagai mahasiswa lihat permasalahan utamanya apa sih yang ada di Indonesia sekarang, dan apakah memang relevan gagasan-gagasannya gitu. Dan sebenarnya nggak cuma gagasan ya, tapi harus ada metode operasional dari seorang capres dan juga cawapres untuk mencapai gagasan tersebut agar bisa direalisasikan, dan itu tidak mudah untuk bisa menciptakan metode operasional gagasan secara meluas untuk Indonesia karena kan banyak sektornya ya gitu. Dan perlu dipahami bahwa memang harus kebijakan itu harus menyentuh 3 sektor. Nah, ini mungkin sekalian aja biar kita sama-sama aware teman-teman bahwa kehidupan bermasyarakat kita yaitu kita punya 3 sektor. Yang pertama itu ada sektor publik, ada sektor private, sama ada third sector. Nah, yang dimana di setiap sektornya itu harus saling beriringan. Bagaimana pemerintah bisa menciptakan kebijakan, namun juga harus ada partisipasi publik di sana. Dan selain ada partisipasi publik, kita juga harus memandang bahwa third sector ini atau non-government ini ya, non-government itu biasanya kayak LSM atau organisasi yang non-profit atau juga non-pemerintahan lah. Itu juga gimana menyikapi hal-hal tersebut. Nah, 3 hal itu harus berjalan secara seiringan gitu loh, yang dimana agar kebijakan yang diciptakan ya itu tidak menguntungkan satu pihak aja. Nah, kita lihat apakah gagasan-gagasan dari capres cawapres ada yang mengarah ke sana atau enggak, itu sih. Karena kita sebagai mahasiswa ya, dari Mars mahasiswa aja tuh udah jelas bahwa kita berpihak kepada masyarakat. Kita berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada oligarki ataupun korporat-korporat yang tidak mementingkan atau tidak membawa kepentingan masyarakat. Itu yang harus ditegaskan. Itu kalau dari saya. Sebenarnya untuk saat ini sih mahasiswa mungkin bukan terbilang apa ya, tidak melek terhadap gagasan gitu kan. Karena kebetulan kalau misalkan dilihat-lihat juga ya gitu, dilihat dari framingnya mulai dari gemoy-gemoy kan kayak gitu kan. Karena mungkin ada brandingnya di situ gitu kan. Karena emang anak-anak Gen Z ini kebanyakan di situ mainnya juga. Nah, kira-kira dari Abang ada tipsnya buat khusus mahasiswa, mungkin tips and triknya buat mahasiswa lah khususnya terkait pemramingan ini gitu kan kira-kira. Oke, jadi gini, ketika memang kita melihat setiap calon ya, yang mungkin framing itu nggak salah sebenarnya, itu terserah lah paslon. Karena personal branding juga mereka ya. Personal branding juga. Tapi ya kita mahasiswa jangan sampai lah kita dibodoh-bodohi gitu. Untuk tipsnya mungkin nggak banyak ya Zulfikar, karena memang aku pun salah satu pemilih pemula juga. Sama. Tapi mungkin yang memang dari SMA, SMP, SMA karena memang sangat minat di bidang sospol gitu. Jadi dari dulu aku nggak pernah minat di saintek gitu. Nah, aku memandang bahwa memang aku memilih dari yang sejalan denganku gitu. Entah dari gagasan ataupun apapun itu. Bukan dari rasnya, bukan dari golongannya, bukan dari sukunya, dan juga bukan dari agamanya. Terlebih lagi bukan dari partainya. Itu ya teman-teman, bukan karena partainya, tapi memang dari gagasannya itu gitu loh. Apakah memang kayak tadi kulihat, aku melihat intisarinya adalah apa sebenarnya yang aku butuhkan. Karena pasti banyak juga kok teman-teman kita yang apatis terhadap politik, yang merasa bahwa siapapun presidennya tapi bumi ini tetap berputar. Tapi teman-teman harus sadar bahwa segala hal itu politik gitu. Segala hal itu dipolitisasi dan segala hal itu diatur oleh kebijakan gitu. Jadi sudah seharusnya kita melek politik ya, kayak tadi Mas Zulfikar bilang, kita ini harus melek politik dengan cara apa ya? Aku melihat yang pertama itu melihat bahwa gagasannya ini sejalan nggak dengan ideologiku gitu. Dan kita sebagai mahasiswa juga harus berideologi tentunya. Entah apapun itu ideologi, yang jelas itu yang menjadi arah gerak kita sebagai mahasiswa tuh mau kayak gimana. Walaupun dari perbedaan ideologi kita tetap kan tujuannya satu, untuk rakyat gitu. Nah, cuma lebih daripada itu, pertama kita melihat dari gagasan yang dibawa apakah sesuai sama kita atau enggak itu. Dan yang kedua, aku memandang bahwa pemimpin itu ya adalah sebuah framing gitu, atau sebuah implementasi ataupun sebuah representasi daripada masyarakat itu sendiri. Ketika memang kita membahas presiden ya, seorang presiden, aku memandang bahwa dia adalah framing ataupun dia adalah representasi dari Indonesia gitu. Satu hal yang tentunya aku memilih pemimpin tuh dari kebijaksanaannya gitu. Ini kata Ali bin Abi Thalib ya, beliau sempat bilang bahwa kebijaksanaan itu
itu adalah sebuah pohon yang bersemi di hati ya, dan tumbuh subur di lidah dan berbuah di lidah. Betul. Maksudnya apa? Jadi kebijaksanaan itu ada di hati seorang pemimpin. Dan pun ketika memang tumbuh bersemi di hati, maka akan tersampaikan indah juga di lisan. Itu. Jadi kita memilih pemimpin yang memang benar-benar bijaksana dalam berkata-kata, bijaksana dalam menyikapi satu hal, dan juga bijaksana dalam menyikapi isu. Karena kita ya itu tadi, karena representasi, bayangin lagi di forum, apalagi aku HI ya, lagi di forum internasional gitu kan, terus ada satu permasalahan, Indonesia dipancing dikit, terus keluar deh tuh arogannya. Itu kan sangat amat tidak bijaksana. Terlebih lagi mungkin ini teman-teman yang kita melihat dari hal-hal kecil lah, di organisasi pun kalau kita mengambil keputusan dengan emosi itu kan jelas. Betul. Pasti kebijakannya tidak akan baik gitu, pasti akan membawa hal-hal buruk gitu kan. Nah, jadi itu dari kebijaksanaan seorang pemimpin. Nah, secara framing, bagaimana dia bertutur kata ya, bagaimana dia menulis, dan juga bagaimana dia menyikapi satu hal, itu perlu disimak juga. Nah, dan yang terakhir sebenarnya dari track record si calonnya. Itu apakah memang calonnya itu pernah melakukan sebuah pelanggaran berat, ataupun calon itu pernah melakukan hal-hal yang sekiranya tidak bisa dimaafkan lah oleh masyarakat gitu. Dan pasti kan banyak ya pelanggaran-pelanggaran, dan manusia itu nggak ada yang sempurna guys gitu. Begitupun capres cawapres gitu, nggak ada capres cawapres yang spek nabi juga ya. Ya kan, aku pun sama Mas Zulfikar di sini kita bukan berarti spek nabi gitu, enggak, kita sangat amat banyak kekurangan. Tapi kan gimana caranya seorang pemimpin itu bisa meminimalisir kekurangan tersebut ya, dengan kinerja selama beberapa, dan juga track recordnya itu sih. Dan juga aku melihat bahwa pemimpin itu tentu bertanggung jawab gitu. Dan mungkin Zulfikar dengar statement dari Wapres kita yang alhamdulillah akhir tahun ini kelihatan gitu, dengan berstatement bahwa memang lebih baik yang maju menteri itu, yang maju menteri yang maju capres itu mending mundur aja atau cuti gitu kan, cuti dari jabatannya sebagai seorang menteri. Aku sepakat dengan hal itu. Karena apa? Karena tanggung jawab seorang pemimpin bisa dilihat di sana. Ketika memang dia masih mengemban tugas, tidak seharusnya dia meninggalkan tugas tersebut gitu. Dan aku sepakat ketika memang takutnya ada beberapa hal terkait pemilu tapi menggunakan fasilitas negara. Walaupun memang nggak terbukti ya, tapi itu kan menjadi jaga-jaga aja lah agar birokrasi di pemerintahan itu juga berjalan secara profesional. Itu sih kalau dari aku. Jadi memilih dengan bijak, dan juga terserah teman-teman mau ke satu, kedua, atau ketiga, itu terserah. Yang penting kita menginfluensa dengan hal-hal baik lah, jangan dengan hal-hal buruk gitu. Jadi pun kalau misalkan mau jadi buzzer teman-teman ya, e-commerce misalkan ada yang jadi buzzer ya terserah gitu. Tapi jadilah buzzer yang edukatif juga, walaupun aku lihat jarang sih gitu. Itu sih kalau dari aku. Tadi kan udah ngomongin buzzer nih, otomatis kan itu ada digitalisasinya gitu kan ya, betul. Bang. Kira-kira dari Abang sendiri ketika melihat situasi bagaimana demokrasi, politik, bahkan sampai pemilu saat ini itu tidak terlepas dari hal-halnya sifatnya kemediaan, terutama digitalisasi ini. Nah, kira-kira pandangan Abang untuk sekarang media baru ini berperan aktif tapi mendapatkan citra yang buruk atau gimana menurut Abang? Menurutku sangat amat menarik ya pembahasan mengenai politik yang disangkut pautkan dengan media atau komunikasi, betul. Karena dua hal itu gini teman-teman, kita itu nggak bisa dipisahkan dengan politik ya tadi aku bilang. Pun ketika memang kita menggunakan sosial media, ketika kita menggunakan teknologi, informasi dan sebagainya, itu juga tak jauh dari politik. Itu bahkan teknologi pun dipolitisasi dengan adanya UITE gitu, gimana kita bersosmed dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita nge-framing pembahasan ini pada taraf pemilu, ya kita ngelihat nih paslon 01 yang sudah nge-live, 03 juga cawapresnya juga udah nge-live dan sebagainya kan. Dan JJ malahan jadi. Nah, iya, dan juga 02 yang udah pakai AI itu ya, yang menggunakan AI, itu sebenarnya guna menarik ya kita ini Gen Z ini kan. Dan itu menurutku juga bagusnya adalah meningkatkan partisipasi juga, karena kalau kita ngomongin demokrasi itu nggak jauh-jauh dari partisipasi publik. Gitu, gimana cara publik melihat framing politik saat ini, yaitu menurutku bagus, karena dengan seperti itu kita bisa menjemput teman-teman yang sekiranya tuh antipati terhadap politik, namun bisa pada akhirnya melihatlah secara pandangan baru terhadap politik itu sendiri. Karena kalau misalkan sebelum-sebelumnya ya, itu pemilu selalu dikaitkan dengan
gimana caranya capres-cawapres ini debat, atau gimana caranya mereka nyebarin pamflet-pamflet, baliho gitu kan. Dan sekarang kan dengan adanya media banyak banget yang bisa peluang-peluang dari kampanye itu yang bisa sekiranya dijemput dengan mudah oleh para pemuda atau para pemilih pemula. Apalagi kan yang dijangkit kan itu. Jadi pasti tuh yang lagi dijaring oleh teman-teman apa calon ya, ataupun partai-partai itu kan pasti swing voter. Nah, swing voter ini siapa ya? Jelas pemilih pemula gitu. Walaupun ada pemilih pemula yang juga jadi tim ses siapa gitu ya, tapi memang lebih dari itu swing voter itu ya pasti kita para pemilih pemula. Nah, berusaha menjaringnya lewat apa? Lewat media tadi gitu. Dan inilah sekaligus tips juga ya, kita harus pandai-pandai lah untuk memilih mana hal-hal yang sekiranya baik kita konsumsi dan baik untuk kita sebar. Itu karena nggak semua tentang hal politik itu baik untuk kita sebar. Kita lihat kredibilitasnya dulu. Apakah ini sekedar buzzer gak jelas doang atau memang ini punya kredibilitas ya untuk menyampaikan hal itu, menyampaikan data. Gitu. Dan tentunya dengan media ini sebelum kita juga jadi bisa melek terkait data sih. Gitu, data apapun itu, entah capres cawapres menyampaikan gagasan terkait data ya kan, banyak tuh data-data yang sekiranya memang harus konkret diberikan, karena kan capres cawapres ngomong nggak asal-asalan kan, pasti itu ada data kredibelnya. Nah, itu menurutku menarik karena dengan adanya media kita jadi bisa melihat data. Untuk orang-orang yang nggak suka baca jurnal, yang nggak suka baca koran, yang nggak suka baca artikel, pasti mereka malas untuk melihat data. Tapi dengan adanya beberapa video yang menjelaskan, dengan adanya infografis menarik yang menjelaskan terkait data ya, terutama untuk data-data terkait kebijakan pemerintahan selama beberapa tahun ke belakang ataupun kebijakan-kebijakan yang dibawa oleh capres sama cawapres, itu kita jadi tahu datanya gimana dengan bungkusan-bungkusan yang menarik dari setiap capres maupun cawapres gitu. Jadi menurutku itu intinya adalah dengan adanya media itu bisa menarik partisipasi kita sebagai swing voter, pemilih pemula ya pada pemilu tahun ini. Oke. Ya kan tadi udah apa ya? Mungkin itu disebut mekanismenya juga ya. Karena kan sangat konkret banget gitu, Bang. Melihat bagaimana pemuda ini sangat berperan aktif gitu, terutama di media sosial ini. Terkadang banyak aktivis-aktivis yang mulai ya tidak hanya terjun ke lapangan saja, tidak terjun ke jalan, tapi di media sosial juga banyak gitu kan, termasuk Abang sendiri mungkin ya. Sangat aktif menulis gitu kan di media sosial. Nah, kira-kira dari Abang untuk pesan buat para mahasiswa khususnya kan, khususnya buat para e-commerce juga. Nah, bagaimana cara menangkal mungkin ya, menangkal hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang menjadi substansinya tadi, atau mungkin bisa dikatakan hoax lah gitu kan, hoax atau lain gitu kan. Nah, itu kira-kira bagaimana gitu kan, Bang? Terutama kan banyak informasi yang sangat menyimpang betul, gitu kan, betul. Oke, ini e-commerce perlu dipahami ya bahwa memang kita nih memang masih pemilih pemula gitu, dan juga kita ini dibilang masih sifat yang cukup labil lah, banyak orang bilang kan. Tapi kita juga nggak bisa cepat untuk nyikapin satu hal. Misalkan teman-teman e-commerce nih dapat pesan dari WhatsApp atau misalkan lihat video di TikTok, karena kan sekarang banyak banget yang main TikTok ya. Betul. Terus di TikTok tersebut ada satu video yang menjelekkan salah satu paslon dengan entah itu secara personal atau apa gitu. Nah, teman-teman harus cek kredibilitasnya kayak tadi sudah aku bilang gitu, terkait data. Apakah memang yang ditampilkan di TikTok atau di WhatsApp itu punya data yang kredibel nggak ketika memang paslon tersebut tuh melakukan satu hal atau lain sebagainya. Itu penting gitu, karena memang kita nih nggak boleh buta juga terkait data dan juga terkait kebenaran yang ada gitu. Kita sudah harusnya menjadi individual yang kritis gitu loh. Individual yang kritis untuk pada akhirnya bisa menyampaikan hal-hal baik kepada seluruh teman-teman mahasiswa maupun masyarakat yang bisa dibilang kurang lah dalam pandangan terhadap politik gitu, karena kita memang negara demokrasi dan pemilu, tentunya para pemilih itu nggak semua yang concern akan hal politik. Nah, tugas kita ya sebagai mahasiswa, sebagai kalau di gerakan sosial tuh kita sebagai apa sih? Kita tuh sebagai motor gitu, yang dimana kita bisa menggerakkan dan juga bisa mengarahkan pandangan masyarakat terhadap segala apapun isu yang ada. Nah, kita sebagai mahasiswa jangan mau dibawa oleh kepentingan gitu, dan jangan mau cepat panas karena memang dia bukan dukunganku atau dia enggak satu ideologi denganku, tapi kita tetap harus bijak gitu loh dalam menyikapi satu hal. Kita lihat apakah memang data itu kredibel atau enggak. Kita lihat apakah memang hal tersebut adalah hal-hal yang sekiranya ya cuma serangan personal aja, lagi-lagi
serangan personal dalam politik itu adalah suatu kecacatan ataupun suatu kebodohan menurutku. Karena memang dalam politik sendiri yang harus kita kritik itu adalah bagaimana ia bekerja ya dalam satu sistem dan bagaimana dia menciptakan satu sistem. Menurutku politik seperti itu. Karena kan politik lagi-lagi gimana caranya kita mengatur. Tentu dengan mengatur ya kita menciptakan sistem, kita menciptakan kebijakan. Yang seharusnya dikritik tuh itu, bukan personalnya. Itu. Tadi kan udah ngomongin politik juga Bang. Nah, kebanyakan orang juga terutama mungkin kalau misalkan mahasiswa Pisipol lah, mahasiswa Pisipol Pisipol udah gak aneh gitu kan kalau misalkan ngomongin politik atau apa gitu kan. Terutama anak komunikasi juga. Betul. Terutama anak komunikasi lah gitu kan. Tapi kadang ada ketakutan tersendiri gitu kan Bang, mengenai ya istilahnya tanda kutip ya politik itu gitu kan. Karena dianggapnya politik itu kotor atau politik apa gitu kan. Nah, ini menjadi menjadi tantangan juga buat para mahasiswa gitu khususnya. Nah, kira-kira menurut Abang politik itu seperti apa gitu kan? Karena buat dikemas mungkin Abang bisa menyampaikan untuk dikemas bagaimana para e-commerce ini memandang politik itu biar terlihat seperti bagus gitu kan Bang. Oke, siap. Oke, boleh. Jadi brandingan politik ya betul. Jadi gini, ini mungkin e-commerce yang sedang menonton ini atau yang sedang mendengarkan ini mungkin sering mendengar kalimat ini. Mungkin Mas Zulfikar juga sering mendengar kalimat ini. Sering banget. Jadi gini, mungkin teman-teman pernah dengar terkait bahwa politik itu adalah sebuah pisau. Ya betul gitu, banget. yang dimana tergantung kita menggunakannya. Kalau kita ngegunainnya untuk memotong bahan makanan ataupun apapun itu ya itu baik gitu. Tapi untuk ketika memang kita menggunakan pisau tersebut untuk menyakiti seseorang, ya itu menjadi hal yang buruk gitu. Nah, itu kan adalah sebuah perumpamaan atau analogi dasar dari politik gitu loh. Itu mungkin sering dikasih tahu juga oleh dosen kita atau mungkin oleh orang-orang yang memang ahli dalam bidang politik gitu. Jadi kalau kita lihat kalimat itu dan kalau kita perhatikan kalimat itu menandakan bahwa politik itu tergantung bagaimana orang yang menjalankannya gitu. Karena politik itu ya teman-teman, mungkin ini untuk e-commerce yang di luar Visipol gitu, karena merasa aku nggak ada politik-politiknya kok gitu. Jangan salah gitu ya, karena politik itu pada akhirnya mengatur segala hal. Politik itu sebuah hal yang atau sebuah seni untuk kita mencapai tujuan gitu. Nah, tujuan kita ini sebenarnya apa? Dan kalau misalkan teman-teman menganggap politik kotor tuh politik yang seperti apa dulu? Karena politik banyak ya. Kalau karena ini kita membahasnya politik secara meluas, bukan satu politik atau kalau pemilu ya jelas kita ngebahas politik praktis gitu. Tapi kalau Mas Zulfikar tadi nanya politik apa, bahkan teman-teman pun pas masih kecil dulu tuh kalau lapar ataupun mau nyusu pasti kan nangis. Nah, nangisnya teman-teman tuh adalah politik. Gimana caranya teman-teman buat bisa mendapatkan susu atau bisa mendapatkan makanan. Nah, sama politik tuh gimana caranya kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, ketika memang politik tuh bisa dibungkus dengan bagus dan juga dengan edukatif. Dan terlebih lagi dengan cara podcast ini, banyak kok politikus-politikus yang menggunakan podcast atau yang menggunakan media-media seperti Spotify untuk podcast dan lain sebagainya. Itu menggunakan media-media edukatif dan juga gampang dijangkau oleh teman-teman mahasiswa. Nah, sama intinya teman-teman itu menggunakan politik sebagai apa dan memandangnya sebagai apa dulu. Ketika memang ya disayangkannya adalah memang mungkin petinggi-petinggi kita itu menggunakan politik secara kotor. Aku tidak bisa Iya, karena memang jujur untuk saat ini benar sangat amat kotor gitu. Banyak kejadian-kejadian yang jauh dari kata demokrasi. Lagi-lagi dari partisipasi masyarakat, dan aku melihat dan aku berstatement di sini ya, dan mungkin teman-temanku di BEM Visipol juga setuju ya, bahwa memang pemerintahan saat ini itu jauh dari kata demokratis. Dan sangat amat kotor sekali bisa saya bilang. Karena apa? Karena banyak segala hal yang dihalalkan untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan keluarga gitu. Dan juga banyak kebijakan-kebijakan yang sangat tidak pro lingkungan. Jadi pun saya dan juga teman-teman BEM Visipol itu sepakat bahwa memang pemerintahan pada kali ini tuh sangat amat kotor. Gitu. Dan tinggal gimana kita dari lingkup kecil dulu untuk membersihkan itu semua ya teman-teman. Jadi yang salah itu bukan politiknya, lagi-lagi yang ditakutkan itu bukan politiknya, tapi orang-orang yang mengendalikan politik tersebut, orang-orang yang punya kewenangan gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa aduh aku nggak mau bahas politik, nggak politik banget, aku takut segala macam, yang salah itu bukan politiknya tapi orang-orangnya gitu. Orang-orang siapa yang memimpin itu yang seharusnya disalahkan. Karena ketika memang
politik digunakan secara baik ya tentu banyak banget partisipasi masyarakat yang dihadirkan untuk merancang satu undang-undang gitu loh. Terakhir ada rancangan undang-undang terkait pers itu juga tidak melibatkan pers itu sendiri dan juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Itu sangat amat krusial apalagi pers ya. Dan aku bilang dengan adanya banyak sekali rancangan undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan juga adanya perubahan-perubahan yang terkait hukum ya, landasan hukum yang berubah demi satu kepentingan itu menurutku sudah menjauhkan politik di Indonesia pada saat itu dari kata bersih gitu. Jadi sangat amat kotor lah. Kami sepakat akan hal itu. Itu. Udah konkret banget sih kalau ini ya ngebahas terkait politik gitu kan ya. Jadi mungkin politik ini tidak hanya fokus di situ saja, tidak hanya tentang kekotoran saja, tapi kita bagaimana kita memandang mungkin seperti itu ya Bang ya. Betul. Jadi tergantung siapa yang menggunakan politik itu gitu kan. Kalau misalkan itu hal-halnya kebaikan ya pasti insya Allah kebaikan juga gitu kan. Betul. Tadi untuk politik udah dijelasin secara konkret banget nih Bang, makasih banyak gitu kan untuk pembahasan politik kali ini. Mungkin selanjutnya apa ya? Dari Abang kira-kira kan ini Abang sebagai Gubernur Visipol nih ya, Gubernur Visipol 2023-2024 gitu kan. Kira-kira akan menyampaikan apa gitu kan di sini. Mungkin gagasan Abang boleh banget gitu kan di sini disampaikan. Karena sebagai media juga terutama untuk masyarakat Visipol gitu kan. Betul. Oke. Nah, mungkin ini sangat amat ini ya. Kalau teman-teman cek mungkin e-commerce yang dari Visipol ataupun e-commerce yang di luar Visipol itu bisa banget cek Instagramnya BEM Visipol UMY gitu. Terjelas sangat terpampang jelas ada tagline kita yaitu aktif partisipatif gitu loh. Nah, dari aktif partisipatif ini tentu kita mendekatkan BEM Visipol pada tahun ini ya itu ke ranah yang lebih demokratis gitu. Lagi-lagi ketika memang kita membahas terkait demokrasi itu adanya partisipasi. Gitu loh. Nah, pas saat debat ya, saat aku debat calon gitu, ada satu pertanyaan dari masyarakat Visipol yang menarik. Ia bertanya bahwa menurut kalian tuh demokrasi itu yang seperti apa gitu. Itu pertanyaan mendasar banget. Tapi gimana pandangan seorang pemimpin terhadap demokrasi itu kan berbeda-beda. Betul banget. Dan itu pas banget sama gagasan yang kami bawa pada tahun ini yaitu aktif partisipatif ya, yang dimana kita akan meningkatkan partisipasi masyarakat Visipol terutama untuk ikut andil dalam membenahi dan juga berprogres bersama di KBM Visipol ini. Jadi aku nggak pengen nantinya BEM Visipol gerak sendirian, kita punya namanya teman-teman lembaga internal gitu ya, dan termasuk ada Ikom Radio juga yang harapannya bisa bersinergi bersama untuk mengubah KBM Visipol yang lebih baik lagi. Dan dengan adanya gagasan aktif partisipatif tadi ya, kita meminta dan juga kita juga melibatkan banyak banget partisipasi publik dan juga masyarakat Visipol terkait hal-hal yang kita lakukan di BEM nantinya. Karena apa? Karena output dari BEM itu sendiri nantinya akan gunanya dan juga fungsinya, tujuannya itu semua untuk masyarakat Visipol. Bahkan pun kalau kita bisa bawa perubahan ke universitas ya kenapa enggak gitu. Jadi pada dasarnya aktif partisipatif itu akan mendekatkan KBM Visipol ke ranah yang lebih demokratis gitu. Jadi memang aku pengen banget dan kita ingin ya di tahun yang baru ini nggak cuma tahunnya doang yang baru, tapi banyak yang baru. Dan tentu hal-hal yang baru tersebut membawa kita ke hal-hal yang lebih baik lagi, entah itu dari secara KBM Visipolnya, dari personalianya, dan juga dari birokrasi kampusnya. Kita ingin segala hal menjadi lebih baik tahun ini, dan tentunya ketika memang kita ingin lebih baik, kita butuh yang namanya aktif partisipatif dan juga partisipatif aktif dari masyarakat Visipol. Dan juga terakhir kita juga butuh yang namanya kemauan teman-teman Visipol untuk lebih berperan. Ambil peran, jangan takut untuk ambil peran dan jangan takut kelelahan, karena pada dasarnya orang-orang hebat ya itu pasti merasakan lelah yang sangat amat lelah sehingga ingin mati. Tapi ya seperti yang saya bilang di awal, rasa ingin mati itulah yang membuat kita semakin hidup. Sehat selalu ya Bang. Oke, pasti bisa ngucapin itu doang sih. Masih harus sehat. Terakhir mungkin Bang ini harapan gitu kan, terutama buat Ikom gitu kan. Untuk seperiode ke depan, harapannya juga bisa membantu di ya kita
kan di bawah naungan Visipol juga kebetulan Iya, di iya. Visipol juga gitu Oke, Bang, oke, Visipol. oke. Nah, kira-kira harapan dari Abang kira-kira untuk Ikom apa? Khususnya produksi gitu kan nih. Oke, siap, 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 siap. Boleh banget. Oke, untuk harapan dari aku pribadi ya. Ya. Jujur dari dulu aku suka banget sama yang namanya Ikom Radio. Sih. Bahkan dulu pas aku masih maba, teman ini fun fact ya. Iya. Aku tuh sempat hampir daftar. Aku sempat hampir daftar sama teman-temanku beberapa ya. Sempat hampir daftar cuma memang karena akhirnya aku sudah daftar beberapa hal dulu gitu. Jadi takut malah di Ikom Radio ini tertinggal, dan aku suka banget. Aku suka ngomong sebenarnya. Aku tuh suka banget ngomong, makanya aku pengen banget berproses di Ikom Radio walaupun memang belum rezekinya pada saat itu. Tapi harapanku adalah bahwa ini tuh wadah yang benar-benar bagus dan wadah yang benar-benar baik untuk mahasiswa Visipol bisa berkembang secara soft skill maupun hard skill. Itu, dan harapannya memang nantinya Ikom Radio bisa lebih berekspansi ya di ranah univ mungkin kalau bisa. Karena apa? Karena ini kita harus sama-sama masifikasi Ikom Radio ini sampai keluar UMY pun, karena ini benar-benar bagus banget. Nah, harapannya itu sih, Iya, Pak. iya kan? Itu karena memang kita butuh relasi ya, kita butuh yang namanya penguatan pengenalan ke eksternal, jadi itu sangat amat penting, dan pasti BEM Visipol akan ngebantu itu karena di salah satu pelayanan kita punya Mapol punya koneksi ya. Ini udah aku spill resmi buat e-commerce aja nih gitu. Ini belum aku posting di Instagram BEM secara resmi, tapi ini aku spill duluan ke teman-teman e-commerce ya. Dan harapannya Ikom Radio bisa menggunakan dan juga menikmati layanan yang kami ciptakan nanti, karena memang layanan tersebut akan mengkoneksikan BSO maupun seluruh lembaga internal yang ada di Visipol untuk berkonektivitas dengan organisasi lain luar kampus maupun kampus-kampus yang ada di luar DIY. Jadi aku pengen banget kita berkoneksi bersama, karena dari aku pribadi nggak mau BEM Visipol maju sendirian, bergerak sendirian, tapi aku mau ngebawa seluruh lembaga internal, bahkan sampai BSO-nya ya kayak Ikom Radio, terus di Ilkom juga ada Vodka, ada Ciko dan lain sebagainya. Aku pengen semua lembaga internal, HMJ dan terkhusus Ikom Radio itu bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara apa? Dengan konektivitas tadi ke organisasi lain gitu. Terlebih lagi Ikom Radio ini menurutku sudah memenuhi yang namanya 21st century skills gitu. Nah, cuma memang dari 21st century skills itu ada satu kunci yang paling kuat ya sebenarnya, yaitu collaboration gitu, dan juga partnership lah, yang dimana itu juga ada di SDGs nomor 17 gitu. Dan itu kalau kata dosenku itu adalah SDGs yang paling sangat amat strategis gitu, karena itu bisa ngebuat entah itu nama satu organisasi ataupun gerakan-gerakan kebaikan yang kita lakukan itu bisa berkembang dan juga bisa mengekspansi secara luas dan bisa menebar kebermanfaatan. Dan menurutku Ikom Radio sudah bisa menebar kebermanfaatan dengan bagus dan tinggal dioptimalkan saja. Amin. Ini bantuan juga gitu kan ya dari BEM Visipol gitu Iya, kan ya. betul. Kita senang banget kalau berdiskusi sama seluruh lembaga internal maupun BSO, dan kita pengen maju bareng-bareng juga membawa KBM Visipol yang lebih baik lah. Mungkin dari aku juga harapannya Bang ya, untuk Abang sendiri mungkin sehat selalu lah tadi yang pertama, dan untuk para pengurus nanti yang mungkin dari pengurus inti dan teman-teman yang lainnya khusus yang berproses di BEM Visipol ini, ya harapannya bisa memegang amanah yang telah dipegang gitu kan. Amin, Gitu amin, kan. amin. Titipan dari masyarakat Visipol, terutama nih anak-anak Ilkom banyak keluhan gitu kan. Oh, kenapa Bagaimana mengadakan apa ya istilahnya tuh, pengen ada wadah lah khususan buat para Ilkom, kadang kan Ilkom ini menjadi anak tirinya gitu kan di Visipol gitu, takutnya seperti itu gitu kan ya. Gitu Oke, kan. oke. Apa ya mungkin apa ya titipan juga lah buat Abang juga gitu kan. Gitu kan. Oke, berarti gitu. kita harus banyak berbincang dengan Ya, teman-teman dengan Komakom anak-anak. nih sepertinya. Nah, ya. betul banget Oke, itu. Ya. untuk ketua umum Komakom saya tunggu di meja kopinya. Gitu. Iya gitu kan. Nah, itu mungkin titipan juga mungkin dari Ikom juga, terima kasih banyak banget gitu Bang, sudah bisa mampir di Ikom Radio di sela-sela kesibukannya mungkin Bang. Aman kok, gitu. aman. Aku juga berterima kasih banyak lah ya karena udah diundang, karena aku senang banget jujur untuk setiap kali mau ada rekaman di Ikom Radio maupun siaran ya, aku jujur senang banget dan selalu excited lah ketika diundang di Ikom Radio. Karena harapannya ya media ini menjadi penghubung lah gitu kan, di antara khususnya masyarakat Visipol gitu kan. Karena tadi yang udah dibilang sama Bang juga, karena kita udah berkaitan erat gitu kan. Betul. Dengan handphone, smartphone atau yang lainnya gitu kan. Jadi harapannya ini bisa tersampaikan gitu kan teman-teman, ke teman-teman semua. Nah, terakhir closing statement lah buat pertama mungkin
untuk pemilunya, Hmm. yang kedua gagasan abang yang tadi dibawa Oke, gitu. baik. Untuk pemilu ya, lagi-lagi mungkin singkat aja dan mungkin nggak terlalu insightful ya terkait apa namanya closing statement dari aku pribadi. Untuk pemilu harapannya teman-teman bisa bijak dalam memilih, ya bisa bijak dalam memandang dan juga bijak dalam mengambil pilihan itu. Nah kalau misalkan untuk gagasan dari aku ya, untuk teman-teman jangan pernah takut dan juga jangan pernah ragu untuk berproses dimanapun, karena setiap tempat berproses entah itu BEM, entah itu Ikom Radio ataupun seluruh lembaga internal maupun seluruh lembaga yang ada di WMY itu pada akhirnya memiliki value-nya masing-masing. Betul banget. Yang penting bagaimana cara teman-teman berperan aktif dan juga bagaimana teman-teman bekerja secara kolektif di wadah tersebut, pastinya teman-teman akan menjadi orang yang pasti bisa menebar banyak kebermanfaatan untuk orang banyak dan juga bisa menciptakan gerakan-gerakan yang masif guna menciptakan partisipatif yang masif juga dan juga partisipatif yang aktif ke depan. Betul. Itu aja sih kalau dari aku. Oke. Jadi mungkin itu ya e-commerce. Terima kasih banyak. Yang pertama dari kita dari divisi produksi, harapannya bisa nanti ya insya Allah mengundang lagi gitu kan ya Oke, teman-teman aman, dari pengurus aman. inti atau yang Aman, lainnya banyak gitu kok kan ya Bang. teman-teman pengurus intiku yang tentunya lebih paham dan juga lebih kredibel Iya. terkait Mungkin membahas Bang satu Dupil isu juga nanti gitu. kita itu ya. Betul banget, Dupil, karena Dupilicious tuh banyak banget ya. Dupilicious tuh nama fansnya Dupil. Gitu Dupil ya. kan salah satu koordinator bidang Nah, kan, dia betul. koordinator bidang kemahasiswaan Iya, juga yang mahasiswa-mahasiswa yang fans sama Dupil, nah kalian tuh diurusin sama Dupil loh. Nah, Asik. itu sebagai koordinator bidang kemahasiswaan. Ya, seperti itulah ya. Jadi teman-teman untuk pembahasan pemilu kali ini bagaimana kita memilih dengan bijak, bagaimana kita memandang dengan bijak, terutama dalam pemilu khususnya para mahasiswa gitu kan. Khususnya kita sebagai pemilih baru di tahun ini ya harapannya bijaklah dalam memilih. Betul. Untuk teman-teman juga yang berproses dimanapun tetap bersemangat karena setiap proses adalah gambaran dari diri kita juga ya Bang, betul banget gak? Karena setiap proses juga jangan disepelekan kalau misalkan kata Bang Galih tadi gitu kan. Karena apa yang diperjuangkan oleh kita itu menjadi harapan-harapan kita ke depannya. Insya Allah berjalan dengan lancar, berjalan dengan maksimal. Sukses selalu intinya. Amin. Betul, sepakat banget sama Mas Zulfikar. Keren banget. Terima kasih Bang. Ya. Sekali lagi aduh Sip. ini. Aman. Aku yang berterima kasih dan juga teman-teman BEM juga berterima kasih karena dengan ini pula kita bisa tadi apalagi ditanya terkait gagasan juga ya dan harapannya gagasan dari kami dari pengurus inti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat UMY. Itu aja kalau dari aku. Terima kasih, aku Zulfikar sebagai host kali ini dan saya Muhammad Galih sebagai masyarakat biasa. masyarakat biasa. Enggak. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa e-commerce. Dadah e-commerce. Sip. Aduh. Alhamdulillah. Hasilnya banyak sih Bang yang udah obrolin tapi aduh ini waktunya. Iya, aman sih kalau dari aku.